Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Hari ini juga hari pertama kita bertatap muka melalui online. Tapi sebelum kita mau lanjut pelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur ya Tuhan untuk rangkaian penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk saling bertemu, biarpun itu hanya melalui online ya Bapa. Ya Bapa Kerajaan Surga, kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap pelajaran yang boleh kami langsungkan pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya anak-anakku, kalian boleh buka bukunya di pelajaran yang pertama yang mengenai ibadah. Tapi sebelum lanjut, kita mau buka dulu Alkitabnya dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Ya, kalian boleh baca Alkitabnya dan kalian boleh memberhentikan video ini selagi kalian membaca Alkitab. Ya, anak-anakku, pelajaran yang pertama ini yaitu mengenai ibadah. Tapi sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu, apa sih arti dari ibadah yang kalian tahu? Nah, ibadah ini adalah perbuatan yang menunjukkan rasa hormat kepada Allah. Ibadah juga berarti perbuatan yang menyatakan bukti kepada Allah, yang didasari ketaatan, melakukan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi ibadah ini adalah perbuatan yang menyatakan bukti bahwa kita itu takut akan Allah dan menjauhi segala larangan yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Contohnya apa, Bu? Larangan yang sangat sering sekali kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya dilarang menyontek. Yang kedua, harus berkata jujur. Dan yang ketiga, menghormati orang tua. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca Alkitab dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah, di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang pemanggilan Abraham untuk meninggalkan negerinya, negeri Ur Kasdim. Jadi Allah meminta Abraham untuk meninggalkan negerinya, negeri Ur Kasdim, menuju tanah yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Nah, apakah Abraham menolak yang diperintahkan oleh Tuhan? Oh, tentu tidak. Abraham mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, di dalam perjalanannya tentu Abraham harus melakukan ibadah, karena negeri Ur Kasdim ini adalah negeri orang-orang yang menyembah berhala. Makanya Allah meminta Abraham untuk meninggalkan negeri Ur Kasdim menuju tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, di sepanjang perjalanannya Abraham mendirikan sebuah mezbah. Nah, inilah yang ibu akan memberitahukan kepada kalian apa aja yang menjadi perbedaan ibadah pada masa perjanjian lama, ibadah pada masa perjanjian baru, dan ibadah pada masa kini. Nah, ibadah pada masa perjanjian lama itulah yang dilakukan oleh Abraham, yaitu mendirikan sebuah mezbah untuk meletakkan korban bakarannya yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah tidak hanya terjadi lewat mendirikan mezbah. Pada masa Musa, Allah memberikan perintah untuk mendirikan kemah suci. Nah, kalau kalian ingat di pelajaran kelas 4, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir, Musa mendirikan kemah suci, yaitu kemah di mana tempat Musa bertemu dengan Allah. Nah, pada masa Abraham mendirikan sebuah mezbah untuk meletakkan korban bakarannya dan dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah ibadah pada masa perjanjian lama. Nah,
pada masa ibadah perjanjian baru, ibadah pada masa perjanjian baru, yaitu kalian bisa buka dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, ibadah pada masa perjanjian baru ini dilakukan berkumpul di rumah-rumah orang percaya. Nah, di dalam rumah-rumah orang percaya inilah mereka melakukan sebuah ritual, yaitu di mana ada berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu dia. Kalau ibadah pada masa perjanjian baru itu berkumpul dan bertemu di rumah-rumah orang percaya dan berdoa, melakukan penyembahan kepada Allah, memuji nama Tuhan, berfirman, mendengarkan firman Allah, dan melakukan berdoa bersama. Nah, itu dia. Itu saja sudah berbeda ya antara ibadah pada masa perjanjian baru dengan ibadah pada masa perjanjian lama. Nah, apa sih perbedaan antara ibadah masa perjanjian baru dengan ibadah pada masa perjanjian lama dan ibadah pada masa kini? Ya, ibadah pada masa kini masih sama dengan ibadah yang dilakukan pada masa perjanjian baru. Mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, melakukan persembahan, berdoa, dan berkumpul bersama di gereja. Tapi yang berbeda ialah dikelompokkan sesuai dengan usia jemaat. Contohnya, usia lanjut usia, dewasa, remaja, pemuda, dan anak-anak. Nah, itu dia anak-anakku yang menjadi perbedaan antara ibadah pada masa perjanjian lama, pada masa perjanjian baru, dan ibadah pada masa kini. Tentu tujuannya tetap sama, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah, dan menjauhi segala yang sudah Tuhan larang. Jadi, dalam kehidupan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjauhi segala larangannya, biarpun itu ibadah yang dilakukan pada masa perjanjian lama, ibadah pada masa kini, dan ibadah pada masa perjanjian baru. Terima kasih. Ya, untuk tugasnya kalian boleh cek di Google Classroom. Di Google Classroom sudah Ibu buat tugas yang akan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.